Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mbak Wiwit kala mendaki ke Gunung Slamet bersama kedua orang sahabatnya. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang akan mengajarkan kita bahwasanya untuk selalu menjaga sikap dimanapun kita berada. Ibarat kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di setiap daerah pasti memiliki tatanan tradisi yang berbeda. Tergantung bagaimana pola pemikiranmu menilai itu semua. Mau kamu menganggap itu hal musyrik, ya biarlah. Karena yang namanya tradisi itu sudah melekat turun-temurun dari para generasi terdahulunya. Sulit bagi kamu mengajak mereka untuk berpikir sama seperti pola pemikiranmu, karena sejatinya setiap kepala itu beda-beda isinya. Pada tahun 2015, Wiwit memutuskan untuk mendaki di salah satu gunung, yang mana kita mengenal namanya dengan Gunung Slamet. Wiwit tidak mendaki sendiri, dia ditemani dua orang rekannya sesama anggota Mapala. Sebut saja nama mereka Fuad dan Rani. Mereka berencana mendaki untuk mengisi kekosongan waktu sehabis wisuda. Wiwit bertekad mengajak kedua temannya itu untuk mendaki karena kebetulan Wiwit sendiri sudah cukup lama tidak mendaki. Ada perasaan rindu tersendiri dalam diri Wiwit. Dan setelah kedua temannya itu menyanggupi, mereka mulai menentukan tanggal keberangkatan. Akhirnya tanggal yang mereka pilih adalah 15 Oktober 2015 dan jatuh pada hari Kamis. Semua orang setuju dengan tanggal itu. Dan mulailah mereka bertiga mempersiapkan segalanya sejak akhir September 2015. Sedikit informasi seputaran Wiwit dan kedua temannya ini. Mereka itu sangat skeptis dengan kepercayaan-kepercayaan ataupun tradisi orang Jawa. Hidup mereka berlandaskan agama. Terbukti dengan tanggal yang mereka pilih. Karena tanggal 15 Oktober 2015 merupakan bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Seolah mereka tidak ada rasa takut sama sekali untuk menjelajah gunung. Padahal menurut mayoritas kepercayaan masyarakat Jawa, Suro merupakan bulan di mana orang-orang itu diminta untuk tidak menyelenggarakan acara apapun dan bepergian jauh. Bahkan ada juga yang meminta agar orang-orang tidak bepergian ke gunung ataupun ke pantai. Konon katanya ada sesuatu yang kurang baik akan terjadi kepada siapapun yang melanggarnya. Wallahu alam. Di sini kita tidak menjudge apapun keputusan Wiwit dan teman-temannya. Karena keputusan seseorang pasti dilandasi suatu alasan yang kadang gak sinkron sama pemikiran kita. Akan tetapi hal itu pun terjadi. Di mana sepulang dari mereka mendaki ke Gunung Slamet dan melakukan kerusuhan di tengah-tengah perjalanan, mereka bertiga mulai mengalami kejadian-kejadian di luar nalar. Sampai-sampai membuat Fuad harus meninggal dunia. Sedikit informasi mengenai Gunung Slamet. Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.432 mdpl adalah sebuah gunung berapi kerucut tipe A yang terdapat di Jawa Tengah. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun, di mana Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberikan rasa aman bagi warga sekitar. Karena menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus besar, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Mungkin sedikit informasi itu saja tentang Gunung Slamet. Kita kembali ke ceritanya. Wiwit, Fuad, dan Rani memutuskan mendaki Gunung Slamet via jalur Bambangan. Mereka berangkat dari Jakarta menuju kota Purwokerto naik kereta api. 3 orang ini berangkat tanggal 14 Oktober 2015 dari stasiun Pasar Senen jam 17.00 sampai di stasiun Purwokerto sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Tiba di Purwokerto, mereka tidak langsung mendaki, melainkan menginap dulu di rumah saudara Fuad yang ada di Bobotsari.
Dari stasiun mereka dijemput saudara Fuad dan kembali melanjutkan perjalanan ke pos Bambangan di keesokan harinya. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar pukul 7 pagi dan sesudah sarapan, Fuad meminta kepada pamannya supaya mengantar mereka ke pos Bambangan. Paman Fuad pun bersedia. Jalanlah mereka dari Bobotsari menuju ke pos Bambangan. Perjalanan kurang lebih gak sampai 1 jam. Dan setibanya mereka di base camp Bambangan, mereka segera berpamitan dan melanjutkan kembali pendakian. Namun di situ, Paman Fuad berpesan, "Nanti kalau udah turun telepon aja, biar paman jemput." Dan mereka semua pun senang mendengar hal itu. Mulailah mereka melakukan pendaftaran simaksi dan tak lama kemudian mereka pun mulai mendaki. Start mereka mendaki kurang lebih jam 8.30. Mereka mencoba menikmati segala keindahan yang terpampang nyata di pandangan mereka. Udara sejuk dan pemandangan hijau begitu menenangkan jiwa. 4,5 jam kemudian sekitar jam 13.00 mereka bertiga pun sampai di pos 4 atau yang kita kenal dengan pos Samarantu. Ketika mereka sudah tiba di pos 4, tak tahu kenapa sepanjang perjalanan dari tadi mereka sama sekali tidak melihat pendaki lain selain mereka. Pikir mereka mungkin semua pendaki ada di Samyang Jampang dan ngecamp di sana. Karena sebenarnya niat mereka itu juga berencana untuk ngecamp di situ. Namun sewaktu mereka masih di sekitaran pos Samarantu, mereka melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di pinggir salah satu pohon. Sajen itu ditaruh di atas sebuah tampah atau tempat yang biasa untuk mengayak beras. Di atas tampah itu ada pisang 1 sisir, aneka bunga, jajanan pasar, ada 5 butir telur ayam kampung dan 3 kue apem, dan ada juga dupa dan korek api di pinggirnya. Mereka bertiga yang pada dasarnya skeptis dengan hal-hal seperti itu mulailah berbuat usil. Mereka mendekat ke arah sesajen dan mulai menyalakan dupa, seolah mereka membuat itu menjadi bahan lelucon. Lalu Rani mencoba memegang salah satu kue apem dan ternyata kue itu masih hangat. Kemungkinan sesajen itu baru saja diletakkan. Dan tanpa izin terlebih dahulu, dengan lancang mereka bertiga memakan kue apem tersebut secara bersama-sama. Dan mereka pun sambil meledek, "Penunggu di sini mah gak ada yang suka kue apem." Setelah puas makan kue apem, mereka malah melemparkan bunga-bunga yang ada di tampah sesajen itu. Dan lagi-lagi dijadikan bahan lelucon. Mereka memvideokan hal tersebut dengan sangat bangga. Dan setelah benar-benar puas dengan apa yang sudah mereka lakukan, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Di saat mereka hendak berjalan meninggalkan pos Samarantu, Fuad ini sempat nyeletuk sambil mengarah ke sesajen. "Dasar manusia-manusia bodoh." Namun entah kenapa setelah itu perasaan Wiwit jadi tidak enak. Semacam ada rasa bersalah atau gimana gitu. Susah sekali untuk dia jelaskan. Sepintas dia teringat dengan bapak dan ibunya. Sekalipun dia skeptis dengan hal-hal seperti itu, tapi kedua orang tua Wiwit sangat menjunjung tinggi budaya Jawa. Sama seperti halnya sesajen yang ia lihat tadi. Akan tetapi Wiwit coba menyingkirkan perasaan tersebut secepat mungkin dan berusaha santai seperti yang lain. Wiwit sebenarnya tidak paham, ini hanya perasaan saja atau gimana. Cuma dia merasa sepertinya mereka hanya berjalan memutari area Samarantu saja. Dari tadi dan sudah 1 jam berlalu, mereka masih ada di sekitaran pos Samarantu. Otomatis Wiwit langsung stop teman-temannya dan mulai memperhatikan sekitar. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat sesajen tadi di tempat yang sama, tapi sudah dalam keadaan rapi kembali. Mereka pun terkejut melihat itu, padahal tadi sudah dibuat berantakan sama Wiwit dan teman-temannya. Dan ajaibnya lagi, 3 apem yang mereka makan tiba-tiba ada lagi di atas nampan sesajen itu. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah. Namun mereka mulai menyadari kalau ada keanehan dengan perjalanan mereka. Mereka pun langsung stop dan berdoa. Dan setelah selesai berdoa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah setelah itu perjalanan mereka normal kembali dan tiba di Samyang Jampang dengan selamat. Berhubung hari itu sudah malam, mereka pun segera mendirikan tenda dan menyiapkan untuk makan malam. Dan baru setelah itu mereka pun beristirahat. Tak lama kemudian tenda dan makan malam pun siap. Lagi-lagi mereka merasakan keanehan. Suasana di sekitar mereka sunyi sekali pada waktu itu. Sama sekali tak ada pendaki lain selain rombongan mereka di situ. Jelas saja mereka bingung dan merasakan ada hal yang aneh. Tapi mereka enggan berpikir macam-macam dan langsung masuk ke dalam tenda masing-masing. Wiwit satu tenda dengan Rani,
sedangkan Fuad tidur sendiri di tenda yang kecil. Tepat jam 21.00 mereka semua pun beristirahat. Akan tetapi Wiwit dan Rani tidak bisa tidur malam itu, seolah seperti ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari luar tenda. Sempat mereka keluar untuk mengecek, dan hasilnya di luar tidak ada siapa-siapa. Wiwit dan Rani akhirnya memutuskan untuk baca-baca novel di dalam tenda mereka. Hingga tak terasa sudah sekitar jam setengah 11 malam. Mereka putuskan untuk tidur karena besok pagi mau melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Namun baru saja mata mereka hendak terpejam, tiba-tiba mereka mendengar seperti suara anak kecil berlarian di sekitaran tenda mereka sambil tertawa. Rani sebenarnya ingin keluar tenda untuk sekedar memberitahu anak-anak itu agar tidak berlarian di dekat tenda mereka, karena saat itu sudah hampir tengah malam. Tapi Wiwit buru-buru menarik tangan Rani dan melarang Rani untuk keluar. Logikanya kalau itu anak manusia, mana mungkin ada orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka tengah malam keluyuran di atas gunung. Sontak sejenak Rani terdiam. Dia coba menelaah perkataan Wiwit dengan pikiran yang tenang. Setelah itu mereka berdua baru merasakan hawa yang tidak enak di sekitaran tenda mereka. Dengan tiba-tiba angin datang sangat kencang, berhembus dan berusaha menerpa tenda mereka. Bulu kuduk keduanya tiba-tiba saja merinding. Baru detik itu mereka merasakan yang namanya takut. Untungnya semua hanya terjadi sebentar, karena sekitar 10 menit kemudian suasana kembali menjadi sunyi dan senyap. Wiwit langsung memberi kode agar keduanya segera tidur saja malam itu. Mencoba untuk terlelap setelah membaca doa, tapi ternyata lagi dan lagi di saat mereka hendak terlelap, mereka kembali mendengar suara keramaian anak-anak kecil. Suara anak-anak ini terdengar seperti berada di suatu titik. Dan anak-anak itu kompak seperti sedang bersenandung. Diakhiri dengan suara tawa anak-anak yang mungkin berusia sekitar 5-10 tahun. Namun pertanyaannya, itu anak-anak siapa? Rani yang mulai merasa geram dengan suara anak-anak itu bertekad keluar tenda dan ingin melihat sendiri siapa pemilik suara yang ada di luar sana. Meski Wiwit berusaha untuk menahan Rani, sepertinya tekad Rani sudah tidak bisa ditahan lagi. Hingga Rani pun mulai keluar tenda, sedangkan Wiwit tetap menunggu di dalam. Wiwit yang ada di dalam tenda seorang diri, dia akui kalau pada saat itu pikirannya sangat kacau. Entah kenapa yang ada di pikirannya hanyalah seputaran Samarantu, tempat di mana mereka bertiga mengacak-acak sesajen yang mungkin sengaja diletakkan di tempat tersebut. Terlepas tujuannya untuk apa, tapi mereka sepertinya sudah membuat suatu kesalahan besar. Di pendakian-pendakian sebelumnya, mereka tidak pernah mengalami kejadian-kejadian ini sewaktu mendaki. Selama ini mereka mendaki ya aman-aman saja. Justru ini terasa aneh semenjak mereka berbuat sompral dengan sesajen tadi. Aduh, kalau feelingku benar bisa gawat ini, batin Wiwit dalam hati. Sedikit informasi tentang mitos Samarantu. Pos yang dikenal dengan sebutan pos Samarantu ini dikenal paling kental aroma mistisnya. Konon penamaan pos ini diambil dari kata samar dan hantu. Hal ini dibenarkan oleh seorang ranger atau penjaga Gunung Slamet bernama Agus. Bahkan seorang pedagang kopi setempat juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pos tersebut memiliki aroma mistis yang kuat. Dan jika melewati pos ini, jangan lupa mengucapkan salam. Pos Samarantu ini ditandai dengan 2 pohon besar yang sejajar menyerupai pintu. Pintu itu dipercaya sebagai pintu masuk kerajaan makhluk astral. Tak jarang juga makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar. Namun tak sampai di situ. Beberapa pendaki mengaku ketika turun dari Gunung Slamet menuju base camp Bambangan, pendaki seakan seperti jalan di tempat. Bu Brahma, salah satu warga lokal yang menjadikan rumahnya sebagai rumah peristirahatan bagi para pendaki, menjelaskan bahwa mistisnya Gunung Slamet disebabkan karena aktivitas warganya sendiri. Banyak warga yang menginginkan selamat atau selamat seperti nama gunung tersebut, sehingga banyak doa maupun sesajen yang diberikan warga agar gunung tersebut tidak meletus. Selain itu, banyaknya warga yang melakukan pertapaan di sejumlah petilasan yang ada di Gunung Slamet untuk mencari wangsit supaya memperoleh jalan dan berkah untuk pekerjaan yang dilakukan. Kepercayaan ini muncul sejak adanya ramalan Jayabaya yang meramalkan jika Gunung Slamet akan meletus, otomatis akan membelah Pulau Jawa. Ramalan ini telah ada sejak zaman Kerajaan Kediri dan masih dipercaya oleh penganut kejawen atau kepercayaan tradisi Jawa kuno hingga sekarang. Kembali ke ceritanya. Wiwit sendiri sudah sering mendengar mitos-mitos seputaran Samarantu dari teman sesama pendaki. Banyak dari teman Wiwit yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ketika melintas di area Samarantu.
Bagi sudut pandang Wiwit, mitos itu terkesan aneh dan karangan semata. Hanya saja di malam itu, Wiwit seolah diperlihatkan bahwa apa yang selama ini dia dengar bisa saja benar adanya. Pikiran Wiwit jelas kacau malam itu. Di tengah banyaknya tanda-tanda di pikiran Wiwit, dia pun terkejut manakala mendengar suara Rani yang berteriak dari arah luar tenda. "Ya Allah Fuad, kamu kenapa?" Teriak Rani benar-benar membuat Wiwit tersadar dari lamunannya. Dia pun segera keluar tenda dan menghampiri posisi Rani berada. Dan begitu dia berdiri di dekat Rani, dia berusaha menenangkan Rani. Akan tetapi jari Rani malah menunjuk ke sebuah sudut. Dengan spontan, mata Wiwit mengikuti ke arah yang ditunjuk oleh Rani. Dan di situ Wiwit terkejut bukan main ketika kedua matanya menatap ke suatu sudut dekat dengan shelter yang ada di pos 7. Di sana mereka sangat terkejut ketika mereka berdua melihat ada banyak sekali anak-anak kecil dengan aneka wujud yang sangat menyeramkan.